pikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataan, bukan? Begitu juga kuliah kerja nyata tahun 2022 ini. KKN katanya banyak hal baru. Misalnya lingkungan baru, teman baru, suasana baru, tugas baru, dan semua serba baru. Kini suasana yang berbeda di lingkungan KKN. Semua masih terasa asing dan berbeda. Ilmu dan pengetahuan baru sudah siap menanti. Siapkan mental, pikiran, dan emosi untuk hasil yang maksimal. Kami bangga menjadi mahasiswa KKN yang dapat berperan serta di dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Semoga peran serta kita tidak berhenti sampai di sini saja. Perkenalkan, saya Nikomedes Andana dari Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, tahun 2018. Di sini saya merupakan peserta KKN Tim 1 Universitas Diponegoro yang melaksanakan KKN di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kelurahan Tambakrejo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gayamsari dan terletak di bagian utara Kota Semarang. Kelurahan Tambakrejo memiliki luas wilayah kurang lebih 74 hektar yang berada tepat di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur atau BKT Kota Semarang. Batas wilayah Kelurahan Tambakrejo di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Terboyo Kulon. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaligawe. Di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kemijen, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Terboyo. Wilayah Kelurahan Tambakrejo terdiri dari 9 RW dan 54 RT. Berdasarkan data administrasi kelurahan, jumlah penduduk Tambakrejo mencapai 10.237 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 3.404 kepala keluarga. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.151 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.086 jiwa. Kelurahan Tambakrejo dikenal sebagai sentra pengolahan ikan bandeng. Mayoritas masyarakat di sana bermata pencaharian sebagai pengusaha di bidang pengolahan ikan bandeng, terutama untuk dijadikan produk jadi seperti bandeng presto, tahu bakso, kerupuk kulit, dan masih banyak produk lainnya lagi. Selain itu, ada juga usaha makanan ringan lainnya yang akan dijual ke warung-warung sekitar. Namun, komoditas utama yang menjadi andalan masyarakat Tambakrejo adalah pengolahan ikan bandeng untuk dijadikan sebagai bandeng presto, di mana terdapat 5 UMKM pengolahan ikan bandeng yang 2 diantaranya sudah merambah ke kancah pasar nasional. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan secara langsung dan juga wawancara ke beberapa tokoh masyarakat, masih banyak ditemukan limbah UMKM yang dibuang sembarangan ke saluran air ataupun tempat yang bukan semestinya. Limbah yang dibuang secara langsung ke lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan lingkungan, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan baik secara langsung
ataupun dapat dirasakan di kemudian hari. Dalam kasus ini, tentu perlu dilakukan pencerdasan kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana cara mengelola dan mengolah limbah yang dihasilkan dari UMKM, terutama limbah dari hasil pengolahan ikan, secara baik dan benar. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan juga pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha UMKM tentang bagaimana cara mengolah dan mengelola limbah ikan. Limbah ikan yang biasa dihasilkan bisa berupa jeroan, usus, ataupun juga insang yang apabila dikelola dan diolah dengan baik dan benar dapat menghasilkan suatu produk yang lebih bermanfaat dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan mengolah limbah ikan tersebut menjadi bahan pakan sumber protein dengan cara mencuci limbah ikan tersebut seperti insang, usus, dan jeroan hingga bersih. Kemudian digiling atau dihaluskan. Selanjutnya dilakukan pengukusan dan pemerasan untuk mengeluarkan minyaknya. Lalu dikeringkan, bisa dengan menggunakan oven ataupun di bawah sinar matahari langsung. Dan yang terakhir, dilakukan penggilingan hingga halus. Selain daripada permasalahan di atas, stunting juga merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Maka dari itu, kami memberikan penyuluhan dan edukasi terkait bagaimana cara mencegah stunting. Stunting bisa dihindari dengan cara menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi seperti susu, dan bagaimana cara mengolah susu yang baik dan benar agar tidak merusak kualitasnya. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pembagian susu pasteurisasi secara gratis kepada masyarakat sebagai aksi nyata sekaligus langkah awal untuk mengajarkan pola hidup sehat kepada masyarakat sekitar. Nama saya Bupatkan. Saya usahanya Bandeng Presto gitu aja ya Mas. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kedatangan mbak-mbak sama mas-mas sudah terserawut di sini, sudah memberi penyuluhan tentang limbah bandeng ya Mas. Saya bangga sekali sama anak-anak saya yang sudah kesini memberi penyuluhan tentang limbah bandeng ini. Manfaatnya bagus sekali. Semoga saya bisa meniru mas-mas dan mbak-mbak bisa produksi seperti ini. Mudah-mudahan mbak sama mas-mas sama anak saya ini lekas lulus, bisa hasilnya memuaskan, bisa dapat pekerjaan yang enak. Itu semua saya juga mengucapkan terima kasih sekali. Juga diberi penyuluhan yang hasilnya bagus sekali seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk di KKN yang ke wilayah Tambarrejo itu ya bagus sih untuk KKN dari Undi dalam melaksanakan kegiatan. Ini kan ada kegiatan macam-macam ya yang dari KKN ya, ada kegiatan ada dari kesehatan, gizi, dari matematika juga. Itu semuanya bagus.
mengikuti program-programnya yang ada di Wilayah Tambakrejo, khususnya untuk perlembaganya dari FKK, dari lembaga LPMK Karang Taruna. Itu yang kami harapkan kedepannya nanti bisa lebih bagus ya untuk survei ke lapangannya. Bagus dan membantu kami dalam pembuatan organisasi posyandu, dan mungkin ada lembaga lain yang dibantu. Semuanya bagus.